Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, segenap puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita doakan semoga Allah selalu melimpahkannya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada al dan sahabat, tabi'in, tabi'at tabi'in, dan para ulama yang mu'tabar. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Dalam waktu yang singkat, khatib ingin menyampaikan keluh kesah orang-orang yang beriman dalam menjaga, dalam melaksanakan amanah Allah dalam kehidupan mereka, mulai daripada balik sampai mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang mandum orang yang beriman ada kewajiban daripada Allah. Pertama kewajiban kita yang adalah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Orang yang beriman yang kena pelahir oleh Allah Subhanahu wa taala atas bumanya, kewajiban pertama bagi dirinya adalah mengenal Allah. Setelah mengenal Allah, menghambakan dirinya kepada Allah. Setelah itu mereka harus menjaga apa yang telah mereka kerjakan dalam kehidupan mereka, supaya perintah Allah yang mereka telah kerjakan itu semuanya terjaga dan selamat, bisa dipertanggungjawabkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tugas amanah Allah kepada manusia, kepada hambanya. Dan orang yang beriman, yang punya ilmu pasti tahu dan akan susah dikala nyan amanah yang geemban, pasti susah dalam kehidupan, karena itu adalah amanah besar dalam kehidupan semuanya. Hadirin sedang jemaah yang berbahagia, katanya dikala kabalek wajib taturi Tuhan, wajib tak ibadah, wajib tak jaga ibadah. Itu adalah merupakan kewajiban pribadi. Menyelih kabalek, ka remaja, ka dewasa, haid daudip sidau tu, ingin juga untuk meneruskan keturunan, ingin supaya nanti dikala kita pulang menghadap Allah, seandainya amal ibadah yang kita kerjakan ada kekurangan, amal terdid, maka Rasulullah gegalakkan umatnya untuk melanjutkan keturunan dengan menikah, supaya anak-anak keturunan, yang tujuan keturunan itu bukan untuk berbangga-bangga, tapi untuk ketanya pribadi, supaya keturunan itu bisa memperjuangkan perjuangan ketanya, yaitu melanjutkan ibadah mereka, yang nanti ibadah anak-anak cucu kita akan kembali pahalanya kepada kita. Ma'anekan segera asaina ane becok harta, tapi nyo yang sayang kaum muslimin, orang mukmin, masa-masa dari awal mungkin kana sampai jino kita mandum ya awate kana ane
Leh tamu kawin bang kana harta mihana anak ia harta itu igop. Karena pemikiran yang salah. Padahal harta itu bukan harta kita itu, harta Allah dititipkan kepada kita. Ya kan kira ini MNZ almarhum Allahumma ighfir lahu. Udah udahnya lagi tukang parkir. Tukang parkir yang nabak di ke kedai nyan dijaga motor gop lagi jaga motor roy. Oh teh jak pulang igop hana bengeh. Lebih BO tukang jaga 2 ribu ya. Tapi dijaga mia 10 je menjaga 2 ribu sit. Lejum leh 2 ribu sit. 5 minit dipeduk 2 ribu sit. Hanya jak pulang. Itulah perbandingan harta yang diberi Allah kepada manusia. Bagaikan kita sebagai tukang parkir, harta itu milik Allah. Allah lebih harta, giyu pakai ubina kebutuhan. Yang lebih harta Allah, hadame tak pergunakan kepada ho-ho yang giyu oleh Allah. Ngetanya Nabi anak oleh Allah, itu titipan. Anak yang Nabi oleh Allah, yang adalah bukan untuk membanggakan dengan le anak, dengan laga anak, bangga tengok dengan nitimna anak le dalam kawin, miaurah anak, minder tersisi dalam pergaulan. Kanya yang penting le tamu kawin, tamu doa benar anak, Nabi anak alhamdulillah. Itu tanggung jawab, beban. Nya rezeki, mia kana rezeki pasti na resiko. Kena raceh mia buat kata mi bak tamu rezeki, yang pasti na resiko. Rezeki dit, resiko dit. Rezeki le, resiko le. Tamu kan martabak pangkai 2 juta kasih gerak angan ke nyan menyet tutung rak katanya 2 juta tu kau nya mekat besar 2 miliar modal nya tutung gede 2 miliar tu kau dalam kehidupan tengok le harta le rezeki kan le rezeki le resiko pu resiko bak tak pertimbang harta halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Hala harta yang tak miliki, yang tak cari, yang dihisab oleh Allah. Wa haramuha iqabun. Tekdi haram, iqab oleh Allah. Dit harta, dit hisab. Dit harta, dit iqab. Le harta, le hisab. Le harta yang haram, le iqab. Le siksaan dia di dunia, di akhirat. Maka, mia udai bertanya, lagi atau lang agama. Harta itu bukan milik kita, tapi milik Allah. Yang disinggahkan kepada kita untuk dijaga. Yang kebutuhan pakailah semaumu, dan yang lebih pergunakan kemana Allah arahkan harta itu dalam kehidupan kita. Ini adalah agama. Menasib anak harta punau yang diberi Allah, nanti tiba katanya tak pergunakan. Lagian iu oleh Allah. Kan hanjil harta si boleh harta. Giu minta sahabat Rasulullah kaya-kaya dan Sayyidina Abu Bakar kaya atau kemah jemun. Sayyidina Utsman dulu kaya, hebat, pedagang ekonom, bahkan pembuat pelabuhan internasional pertama adalah masa Sayyidina Utsman. Sayyidina Umar napeng, Sayyidina Ali saya yang kasihan karena kada fikir ke ilmu dia. Dan banyak sahabat-sahabat Rasulullah yang kaya, para nabi banyak yang kaya, Nabi Ibrahim kaya, Nabi Yusuf kaya, Nabi Ayub kaya, Nabi Sulaiman kaya. Tidak dilarang dalam agama kita mengumpulkan harta. Tapi ingat, harta itu bukan milik kita. Kemana Allah arahkan untuk kita pergunakan, pergunakanlah. Itulah tempat kita untuk bersenang-senang dengan harta dengan cara arahkan lagi Allah Ta'ala yu. Lagi Rasulullah yu. Harus jemaah yang berbahagia. Nyan harta amanah. Yang kedua anak. Anak amanah juga. Karena saya kata mana kata senang, le anak senang. Di anak lebih senang, hana anak susah. Anak yang bila Allah katanya, bertanggungjawabkan. Karena Nabi Rasulullah, kullu mauludin yuladu ala fitratul Islam, fa abawahu yuhawidani wa yunassirani wa yumajjisani. Anak yang dilahir oleh Allah bagi manusia, yang jid anaknya daripada sperma dan ovum dua manusia bersapa oleh Allah lang rahim. Yang hotel tibit anaknya suci, ni tibit ni najis. Tibit mani suci, padahal tibit satu jalan. Kenapa? Wal kalamna bani Adam. Karena Allah pemulia anak Adam yang akan jid dari manian, maka keluar mani itu benda yang suci. Hotel kalahi anak yang suci. Karena mani yang tibit dari
kemaluan ragam kita menglalahi murinang nyan benda suci awate nyan suci anu pelahir oleh Allah Taala juga suci maka nakal Nabi kullu maulid yuladu ala fitrah bersih awate lahir anak manusia beda dengan lahir anak manok beda dengan lahir anak kambing anak manusia anak manok balahir ji iplung aju ji minta rezeki kerau padahal lahir baru 10 minit kai peluang lahir anak lemah lagi ngancit ji peluang juga anak manusia kadang 2 tahun kalau ji peluang trep pakan liu didik bak mak dengan dia hele anak manok hana perlu didikan ji anak binatang hana perlu didikan daripada mak dengan dia anak manusia perlu didikan maka trep masa liu didik oleh Allah dari lahir sampai memayat 5 ataupun 7 tahun dari memayat sampai balik apakah 10 tahun, 9 tahun, 15 tahun maka dalam masa golong baliknya karena ada tugas nanti anak tersebut setelah balik dikala dia sudah taklif ada tugas daripada Allah ini kewajiban orang tua ini amanah orang tua nah, maka anak yang kan bila Allah amanah Allah nyankan untuk melanjutkan perjuangan kita untuk jaga harta kan awak beng anak kita awak bengnya tugas jaga harta bila-bila penggoi gaji kabeh masalah tengok kan anak nyankan simpanan yan pusit amanah awak teh amanah mihanata jaga amanah khianat katanya kesok khianat ni dengan Allah enha batas jaga anak batas jaga anak agam begitu balik jih berkasib ilmu fardhu'ain ilmu fiqh, ilmu tauhid berkamu madai, ilmu fiqh memadai untuk ibadat, ilmu tasawuf memadai untuk dijaga hati, dijaga amal ibadah. Onian kaglah. Imagine ada mat SMP ke mat SMA kalau mula wajib sabe bi ilmu ke anak agamian. Ya beut bi nafkah, wajib bi nafkah. Wajib jaga. Enak batas kajeut deh. Balik kajeut gelah hubungan kita dengan anak. Di segi tanggungjawab yang dipundakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hana jeut habis-habis tanggungjawab sampai mati tanggungjawab dia. Itu anak laki-laki. Anak perempuan ada tanggungjawab juga. Enak batas anak perempuan tanggungjawab dia. Beda dengan anak laki-laki. Tugas wali kepada anak perempuan beda dengan tugas wali kepada anak laki-laki. Anak inang dikala kata miliki ile katanya wajib bi ilmu ile pun. Wajib adibu auladakum, ajarkan adab dulu. Orang yang bi ilmu untuk diibadah. Orang yang jaga anak inangnya segelom di ada penjaga lain. Pun bak tanya wali, ayah, mihana ayah, nek, hanane, abang, paman yang wali-wali. Nyan yang hak menjaga anak perempuan yang Nabi Allah pada katanya. Dikala ka balik ji, karena ilmu, hana som kawelam. Kalau nak orang lain tanggung jawab, itu kewajiban wali mandang. Kala yuk ji, karena so yak cok, kaji pinang legop, karena so laki mukawin. Begitu setelah akad nikah, itu MOU dengan suaminya bahwa perpindahan amanah, perpindahan kewajiban yang terbebani atas orang tua, atas wali berpindah kepada suami. Ya jadi, yang bebam kawin, saya ka napeng, kaumu ka 20 waktu ka napeng kawin laju. Ilmu untuk menjaga amanah perpindahan tugas daripada wali kepada katanya, apakah sudah siap? Siapkan siap peng manteng, siap uang, siap nafkah, siap mental, siap ilmu untuk memberi ilmu kepada calon istri yang dididik oleh Allah kepada kita. Maka kewajiban ayah anak inang batas berkawin. Leh penikah kerau yang kewajiban penikahnya paling aula wali ialah bapaknya. Enha tugas le wali gecok anak inang gemehoi dua saksi kana lintu ge penikah kerau ulung penikah anak lon ke draw ne dengan jelame mesti padu mayam nyan sepo hak wali kan hak tengku kan kewajiban nunggu bangka kaya anak hana mono edom dah mono tan
Padahal ini kewajiban dari bi ilmu kewajiban. Hai bi ilmu kata minta orang lain tukang buat. Hai tem buat wajib pupah buat anu. Ngan hanglah dengan Allah. Kata masa penikah kerau. Hanjut ya melnau. Oleh tak melnau tak penikah kerau. Oh hana menikah kerau tu menikah bagop. Mi hai tem jeut. Hak tanya yang kan hak gop. Nah, tu majina pakai dia karena KUA, karena petugas bukan tugas goknya sebagai wali, karena amir pimpinan raja nyan qadi wali lima la walialah orang yang hana wali anak yang lahir di luar nikah nyan supporter wali iaitu wali am anak mit yang hana le orang si karaib wali ji dari balat yang diudip nyan baru hak seorang ngejino KUA petugas yang ditugaskan oleh negara yang nayah nak tugas KUA hana urusan KUA cuma KUA petugas dipilih pemerintah untuk mencatat bahwa memang dia sudah menikah dibuat surat nikah buku nikah itu tugas adapun nak tugas menikah hana maka oleh KUA harus diarahkan orang-orang yang nak perkahwin anak supaya you menawile nak ajib nikah kerau karena yang paling lepahlah anak tak menikah kerau si aula wali ya hai lagi kita meninggal orang yang paling aula yang dang imam anak kan gop kan dengku paling god meninggal mak meninggal ayah so yang paling god tukang dah imam kan dengku kan ulama raw tu handa tembut paling je tu bahan je baru tak wakilah sebab gop menasi katanya ote kana anak kada nak menikah rawat yang wajib amal nau pertama wajib amal nau tengok baik pasal mi Allah kau hana tabut payah berjud tang ibadat Allah kan dosa tobat ba Allah sebab mi pasal katanya hang sah menikah awate kalah jeut teuh tang ibadat Allah kan dosa kada tobat melno cara penikah lo tugas kawa gesaksikan sebagai pencatat hanya benar wali juga harus adil wali adil benar saksi dua tu saksi juga harus adil ya maka dalam terjaga amanah Allah baik harta adapun anak nyankan bun memen maka dalam Al-Quran berkali Allah awai kalau ceritakan oleh Allah pada Rasulullah pun kali Allah wal yaksal ladina law taraku min khalfihim zurriyatan dhi'afan khafu alaihim dan hendak didakuti oleh orang-orang yang sudah punya keturunan kalau ditinggal mereka itu sesudah mereka itu akan zuriat yang dhaif agama ini dhaif harta haji khafu alaihim mereka semua takut kemana anak saya nanti apakah dia akan menyembah Allah akan menyembah yang bukan selain Allah wate masa Nabi Yakub ditanya ata'buduna min ba'di tanya mana ke Nabi Yakub intihan alilung so kata akan dah sembah tu ke jawab oleh anak Nabi Yakub bahawa kamu akan menyembah Tuhan yang disembah oleh nenek kamu dah iaitu Tuhan Allah tanya teh hanale itu dan uwa Allah nak tanya hai ni kubah semayang kabeh nak tinggal ke pu yang kali lumpur no nak tanya lagi kan itu barulah kewajiban katanya falyataqullah maka sampai kali Allah maka hendaklah kamu bertakwa kepada Allah setelah sabar takwa melaksanakan perintah Allah perintah Allah yang menyangkut dengan harta dan anak selesaikan amanah yang akan ditetapkan oleh Allah ni jaga harta lagi ni oleh Allah yang kan Nabi yang harta yang rezeki Nabi anak jaga anak supaya anaknya juga rezeki yang Nabi Allah jaga kata jaga insya-Allah anak jadi zinatul hayati dunia harta juga zinatul hayati dunia karena ayat nebegah anak dan hartanya nyan fitnah pajan je fitnah anaknya dikala anak dan harta tidak kita arahkan sebagaimana Allah dan Rasul mengarahkannya dan anak menjadi zinatul hayati dunia harta menjadi zinatul hayati dunia dikala anak itu sudah kita bimbing kepada jalan Allah setelah kita kasih ilmu kali tabi ilmu ternyata dudoji membangkang nya hana masalah kan hak le kitanya tak berdoa anak tu baik membangkang Nabi Nuh bagi jaga anak gebi ilmu ke anak tapi akhirnya
anaknya tidak mau taat kepada Allah, tidak mau patuh kepada perintah ayahnya yang sebagai rasul telah Allah angkat ayahnya menjadi rasul, itu tidak jadi masalah bagi Nabi Nuh. Bahkan karena Kanaan dia sudah keluar daripada ajaran ayahnya yang merupakan rasul Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya kesusah ada tugas kita menjaga, tugas kita tabi ilmu, tugas kita tabimbing. Setelah itu terserah kepada Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Kita yang haidah putunya orang yang dia cintai. Rasulullah rasul kekasih Allah, tapi tak sanggup Rasulullah mengislamkan abuanya baik Abu Talib ataupun Abu Lahab. Walakinallaha yahdi may yasha, tetapi Allah lah yang sanggup memberi hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Orang kafir ketika akhir hayat terus tidak mau Islam. Orang Islam akhir hayat naudzubillah kajil kafir, itu hak Allah, bukan hak kita. Tugas kita menjaga amanah. Kita punya rencana, Allah lah yang akan menyampaikan rencana kita. Sesuai dengan iradah Allah, berarti itu rencana kita. Han sesuai yang sampailah rencana Allah. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillah, alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ahabbah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.